Just like the clouds, we're gonna rise above. Hi clouds, bareng lagi aku Yuda, mahasiswa kedokteran atau profesi yang sampai saat ini masih seperti ini, masih berjuang dan masih mencari di mana zona nyamannya. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Nah, oke clouds, jadi untuk video sebelumnya kita udah bahas nih tentang gambaran soka secara umum dan memang bahasanya itu sangat sangat sedikit serius gitu ya. Nah untuk video kali ini kita nggak bahas dulu yang serius-serius, tapi kita bahas yang happy, yang seru, dan yang chill gitu. Ngomong-ngomong tentang soka, pasti teman-teman yang sudah melewati soka, yang pernah mengalami soka, punya pengalaman atau punya kenangan atau memori baik yang buruk, yang baik, yang menyebalkan, yang seru, pokoknya di situ ada sejuta cerita. Nah, kayak contoh nih ada orang yang belajarnya biasa aja, tapi ya nilainya bagus. Ada orang yang rajin banget, yang sampai 24/7 ngapalin, tapi nilainya biasa aja. Gitu. Dan ada juga orang ini, orang yang paling beruntung. Jadi kayak misalkan suatu sistem kan banyak kasusnya ya, hampir berpuluh-puluh kasus, walaupun nggak semuanya. Nah orang itu hanya ngapalin 1-2 kasus aja, 3 kasus, atau ya 4 kali, nggak semuanya gitu. Tapi pas soka, orang itu malah dapat kasus yang dihafalkan. Dan otomatis, karena dia menghafalkan kasus yang sedikit, jadi dia habis-habisan di kasus itu, otomatis nilainya pun besar gitu. Berbeda dengan orang yang ngapalin semuanya. Jadi hal ini memang berhubungan dengan multifaktorial. Ada faktor yang mendukung hal ini terjadi, itu adalah faktor doa. Kebanyakan kita malah mengutamakan doa daripada usaha. Dan itu menurut aku keliru gitu. Bagusnya itu seimbang. Doa sejalan dan usaha pun sejalan. Kayak gitu, Clouds. Nah, ini aku dari tadi ngomong sendiri terus nih, Clouds ya. Biar seru, bagusnya ngomong berdua sih. Ya, ada ini di belakang kamera ini ada partner aku. Pasti teman-teman tahu nih siapa partner aku. Jadi biar lebih seru nanti aku panggil partner aku ya. Oke, halo Trixie. Sini ya, temenin aku biar kita ngobrol seru. Hai. Aku belum masuk kamera ya? Oke, hai Clouds. Hai, udah. Hai. Dari tadi aku mau di belakang doang awalnya. Nyumput di belakang, ngapain? Nyumput, cuman kita sih ngobrolnya. kamu manggil aku. Oh iya, udah deh, aku iyain aja. Jadi sekarang aku mau nemenin Yuda untuk ngobrol-ngobrol cantik. Oke, jadi ganteng ya, karena cowok. Iya, cantik dan ganteng ya. Masa ganteng dan cantik kan ya, oke. Intinya kita mau ngobrol-ngobrol seru lah ya hari ini. Seru dan santai seru gitu ya. Seru dan santai. Sebenarnya tadi ada juga yang nemenin, satu lagi di belakang tuh. Aku punya kucing namanya Grey. Satu lagi ada Lila dan mereka berdua udah punya anak. Nanti mungkin di B-roll nanti kita tunjukin ya kucingnya kayak gimana. Dan tadi mau kita ajak ke sini, cuman kucingnya nggak mau. Katanya nggak mau jadi artis. Nggak mau jadi artis. Gitu. Ya, nggak ada kamu soalnya. Oh, ada aku soalnya kayaknya dia nggak sama aku deh. Tapi ini juga mirip Grey kok. Nih, abu-abu. Itu emang warna kucingnya. Kalian bakal lihat kucingnya mirip sama aku karena bajunya sama warnanya. Oke, back to the topic. Jadi hari ini kita mau ngobrol apa sih? Kamu kenapa manggil aku? Mau ngobrol apa nih? Kan tadi awal video sebelumnya kita udah bahas sesuatu yang serius ya, dan di sini aku pengen gitu kita ngobrol bahasannya nggak terlalu serius gitu. Kamu ada ide gak kita ngobrol apa? Kalau misalnya mau berkaitan dengan video sebelumnya, kayaknya kita bisa bahas sesuatu yang lebih menarik. Kita bahas tentang fun fact soka. Fun fact, oke, setuju. Kita bahas tentang fun fact. Jadi kita sekarang akan bahas tentang fun fact soka. Oke. Bicara dengan fun fact soka kan pasti yang tadi ya di FK atau di kampus itu, kampus kedokteran ya, banyak sekali kenangan ya, dan juga banyak fakta-fakta menarik di dalamnya gitu, walaupun di balik itu banyak kenangan yang ya seperti itulah, mungkin teman-teman juga tahu gitu. Ya dari sebenarnya banyak sih yang ada di benak aku ya. Kalau misalnya dari kamu dulu ada nggak ya fakta menarik tentang soka? Oh, aku ada nih, aku punya.
Jadi lebih ke penamaan atau penyebutan dari Soka aja sih. Karena kan ini sesuai dengan video sebelumnya, Soka tuh kita anggap horor ya. Sebenarnya mungkin gak seluruh anak FK ya, tapi kebanyakan termasuk aku dan teman-teman nganggap bahwa Soka itu memang menyeramkan. Dan maksudnya tuh menyeramkan itu maksudnya bikin tegang gitu loh, dan juga stressful gitu. Jadi saking seremnya, maksudnya saking bikin stresnya, jadi aku dan teman-teman itu biasanya nggak nyebut Soka, biasanya nyebutnya itu adalah S-word. Jadi kayak kata terlarang gitu loh. Jadi itu tuh semacam, aku nggak tahu ya, mungkin semacam sebutan dalam bahasa Inggris untuk kata-kata yang nggak boleh diucapkan gitu. Jadi kita kita tuh ngomongnya, bentar lagi S-word nih, kayak gitu. Jadi, kamu pernah nonton Harry Potter gak? Harry Potter pernah. Emang hubungannya apa dengan S-word semua? S-word. S-word. Jadi hubungannya itu adalah ibarat itu kayak mereka yang gak mau nyebut nama Voldemort gitu. Karena Voldemort itu saking seremnya kan. Jadi mereka nyebutnya, kalau gak salah ya, he who cannot be named atau he who shall not be named. Jadi kita nyebutnya S-word gitu. S-word. Terus menurut kamu apalagi nih fun fact tentang Soka? Oke, tapi tadi sebelumnya ngomongin S-word ya. Jujur ya, aku itu baru dengar S-word itu aka Soka ya. Itu baru dengar. Gak tahu aku yang old school, gak tahu aku yang jadul, ataukah aku yang yang terlalu menutup diri. Enggak ya, guys. Gak ada hubungannya. Pokoknya aku jujur baru dengar S-word itu apa gitu, baru dengar sekarang gitu. Ya kalau misalnya pas angkatan aku di kampus itu ya udah bilang Soka, ya udah aja Soka gitu ya. Aku dapat ilmu baru kalau Soka itu di bawahnya itu ada nama lainnya, itu adalah apa? S-word. Oke, bicara tentang Soka tadi, ya pernah gak sih gitu ya kamu kalau misalkan lagi mau ujian Soka atau teman-teman semua yang bisa mau ujian Soka yang pernah mengalami gitu, tiba-tiba muncul tanda dan gejala atau manifestasi klinis itu muncul gitu. Oke, yang ngerti nih. Ngerti ya? Kayak misalnya mau Soka itu tiba-tiba pusing, sakit kepala, jantung berdebar-debar, demam, sampai mual dan muntah gitu. Itu sampai mual dan muntah. Tapi aneh gak aneh sebenarnya, setelah ujian Soka itu beres, tiba-tiba gejala tersebut membaik sampai sembuh tiba-tiba gitu. Itu karena kecapean, atau kelelahan, kurang tidur, atau terlalu stres sampai tubuh nggak fit, jadi timbul seperti itu. Nah, gejala-gejala tersebut atau kumpulan gejala tersebut biasanya mahasiswa FK itu sebut dengan Soka syndrome. Oh iya kan? Benar. Iya tahu. Kamu pernah gak ngalamin itu? Kalau aku pribadi sih pernah ya, nggak selalu tapi pernah gitu. Jadi aku juga pernah tuh kayak meriang gitu loh, nggak sampai demam tinggi sih, tapi meriang atau chill gitu ya. Aku chill gitu, terus setelah Soka ya udah biasa lagi aja gitu. Aku yang dia tuh sebelum Soka dia demam tinggi, terus dia sampai kayak nggak mau Soka gitu. Terus setelah beres Soka ya udah dia udah sembuh gitu. Jadi makanya udah kita sebut Soka syndrome, bukan gejala yang lain, tapi ini bukan nama official ya, misalnya bukan terminologi emang yang real ada gitu. Ini kita sebut kita aja yang bikin gitu loh, Soka syndrome ini gitu, karena dia itu muncul sebelum atau saat Soka dan hilang setelah Soka gitu, hilang sesaat aja gitu. Jadi kayak terlalu deg-degan mungkin ya, dan emang melelahkan karena kita begadang untuk ngapalinnya kayak gitu, terus juga banyak materi yang dihafalin, jadi kayak gitu deh gitu. Jadi muncul gejala-gejala, bener gak? Ya. Oke. Kita next lagi, selain Soka syndrome, fun fact ada lagi nggak di FK? Kalau aku ada sih. Kalau kamu ada lagi nggak istilah itu? Ada sih, aku ada. Mau aku dulu, kamu dulu? Aku dulu boleh gak? Boleh. Oke. Jadi enggak nih, kamu dulu aja. Gak bener ya ini, aduh ya ampun Cloud. Kamu dulu aja. Ya udah, aku dulu ya. Jadi kalau aku itu, tapi ini mungkin udah sering di-mention ya, cuman aku mention lagi sekarang karena ini emang ciri khas dari Soka, yaitu kita jadi rapper dadakan gitu loh. Rapper? Oh iya, karena
selama 20 menit kita harus menyampaikan satu kasus ya. Yes, kita kan harus nyampein dari A sampai Z kalau dibahas sebelumnya di video sebelumnya bahwa banyak banget nih yang harus kita bahas dalam di ujian SOKA itu gitu, dan semuanya hanya dijelaskan dalam waktu 20 menit. Jadi kita bukan menjadi mahasiswa FK gitu ya, tapi Mahasiswa jadi FK, rapper dadakan. rapper yes. Yes. Coba boleh dicontohin nggak kayak gimana sih? Yang biasa aku lakuin jadi kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wajid Purnama, MM 1010109, dan di sini saya akan membahas tentang head atau kepala. Kepala itu merupakan suatu area organ tubuh yang ada di bagian atas. Ini masih lambat. Masih lambat ya, dan lebih cepet lagi biasanya. ini lambat dan pabaliut gitu ngomongnya itu gak jelas gitu ya. Karena di otaknya belum ada pikirannya mau ngomong apa. Iya, karena otak belum ada kan, tapi biasanya itu Karena udah hafal. Karena udah hafal, jadi tahu mau ngomong apa. Dan biasanya tuh gini. Gimana? Mulut tuh masih di mana, otak udah di mana gitu. Jadi suka ada loncatan kata dan kata-katanya ada yang hilang gitu. Iya benar. Aku juga mau contohin ya. Di sini saya mendapatkan pasien dengan keluhan adanya nyeri di pinggang bagian bawah, di mana pinggang kan jadi gak tahu kok. Gimana, coba contohin lagi yang mana? Apa nih ceritanya keluhannya COVID ya? COVID. Ini ngarak ya guys. Aku gak akan ngejelasin yang bener nih, mau berdoa. Oke, jadi misalnya di sini terdapat pasien dengan keluhan adanya sesak napas dan juga batuk, di mana sebelumnya pasien ini bepergian keluar kota. Ya intinya kayak gitu ya. Itu kayak kita review case dulu. Nah, setelah itu kita sambungkan gitu. Karena pada pasien sesak napas, maka sesak napas datang ke paru, di mana paru itu adalah organ yang kayak gitulah intinya. Jadi cepet banget, benar-benar nge-rap sampai keluar dari ruang ujian tuh kayak habis suaranya gitu. Ya, karena saking rapnya gitu ya, coach ya. Gitu. Ya, teman-teman yang udah pernah merasakan itu pasti ya seperti itulah ya, kita harus nge-rapnya. Basic science dan klinikalnya kita harus terpenuhi dalam 20 menit. Terus kita juga bingung kita juga, maksudnya harus selama 20 menit itu ya harus gitu. enggak gitu. Tapi itu sebenarnya serba salah gitu ya. Kita mengejar untuk nilai maksudnya nilai bagus dengan checklist yang terpenuhi. Jadi bahasan yang kita sampaikan semuanya terpenuhi, terchecklist. Tapi bahasa kita juga kan terlalu cepat. Ya, mungkin pengujinya juga nggak tertangkap. Gitu. Mungkin penguji yang A tertangkap, yang B nggak tertangkap gitu ya. Jadi ya sama aja gitu. Ya sebenarnya harus pintar-pintar membagi materi ataupun ya harus diatur dan terlatih sebenarnya kayak gitu. Yes. Oke, sekarang udah nih rapper dadakan. Tadi kalau aku ada nih ya. Jadi dalam satu kasus itu kan di video sebelumnya ada yang sampai 22 kasus. Mungkin untuk orang-orang yang rajin, kasus sebanyak itu mampu dihafalkan, ya. Tapi ada beberapa juga orang-orang yang tidak menghafalkan semuanya. Dari semua itu hanya ngapalin cuma 5 kasus kah, 6 kasus kah dari total kasus. Nah, biasanya dalam dalam satu sistem itu cuma ngapalin segitu gitu. Kalau misalkan di kita biasanya itu disebut dengan lepas kasus. Gitu. Ada nggak teman kamu yang lepas kasus? Ada aja pasti, ada aja. Ya, lepas kasus, yaitu disebut dengan lepas kasus. Jadi artinya orang tersebut nggak menghafal, nggak ngafalin semuanya. Jadi hanya berapa kasus yang dihafalin. Sebenarnya aku ngerti sih kenapa ada orang atau beberapa mahasiswa yang lepas kasus gitu. Karena emang banyak bahannya dan mungkin manajemen waktu dan persiapannya itu dia mepet mungkin ya. Saran dari aku, walaupun mepet tapi gak apa-apa baca-baca dulu aja gitu ya. Tapi aku juga ngerti karena emang biasanya di kasus akhir-akhir itu udah capek gitu energinya. Udah terlalu all out dari case pertama sampai pertengahan lah gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada sih. Satu lagi mungkin ya. Yang terpikirkan oleh aku. Biasanya ada aja gak sih temen kamu gitu yang nanya, udah ngapain berapa kasus, udah sampai kasus mana ya gak sih? Iya sih, ada banyak kan? Malah banyak. Ada aja gitu oknum atau temen gitu yang suka nanya kayak gitu. Nah ini menurut aku ada 2 sudut pandang sih. Yang pertama, kalau dari sisi positifnya, karena aku nih termasuk orang yang suka nanya kayak gitu juga nih ke teman-teman deket aku. Nah, aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu orang lain anggapnya kayak gimana, tapi niat pribadi dari aku adalah aku pengen nyari temen panik gitu loh. Aku pengen nyari temen manis. Jadi kayak gue baru belajar satu kasus nih. Kalau lu baru satu kasus juga enggak sih gitu ya? Apa udah 2 kasus? Gitu. Ternyata masih 1 kasus. Jadi panik bareng aja dah lah gitu ya. Ayo kita belajar bareng gitu. Atau enggak kayak
gimana ya? Ya, tapi bener kayak Orang gitu. gitu ya? Jadi dia bilang, aku juga baru 1 gitu kan. Terus aku jadi kayak, oh santai lah, kita ada temen gitu. Yang sisi kedua yang kurang positifnya adalah kalau memang orang tersebut nanya itu dengan tujuan dia itu kepo aja gitu. Oke, close. Itu dia fakta menarik tentang Soka. Dan kalau kalian ada fakta-fakta menarik lainnya tentang Soka, kalian boleh komen di kolom bawah atau juga bisa DM atau chat ke Instagram Yuda ataupun Instagram aku dan kita bakal bahas di video selanjutnya. Atau kan kalau misalnya ada request nih tentang apapun seputar FK, pengen konten apa nih, pengen bahas apa nih, nanti kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua untuk komen, like, dan subscribe channel ini dan share ke teman-teman semua biar teman-teman yang lain tahu fakta menarik tentang kedokteran dan jangan lupa juga ya ikuti terus kita untuk video selanjutnya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir and see you in another videos. Bye!